Oke Pak, jadi pertemuan kali ini saya akan jelasin step-step cara explore atau cara konfigurasi dari Linux-nya itu sendiri kan Pak ya. Ya, Oke, selama ini Bapak sudah pernah familiar atau gimana gitu Pak? Atau terbatas dari yang kemarin saya sampaikan ke Bapak? untuk apa Linux? Iya, iya Pak. Saya sih sempat sempat mengenal sedikit, Iya Pak. tuh. Tapi ya cuma itu aja, sudah gitu aja. Oke, ada lain mungkin Pak? Nggak ada sih mas. Oh nggak ada ya. Tapi Heeh. kalau dari Bapak sendiri ada maksudnya ada ketertarikan nggak untuk belajar Linux ini sendiri gitu Pak? Ya, ya tertarik juga. Oke, oke, Hmm. oke. Jadi gini sih Pak, maksudnya gini, sebenarnya kan kalau masalah Linux ini sendiri, kalau saya bisa bilang Pak ya, itu salah satu apa ya, ilmu atau mungkin skill ya Pak. Saya bisa ngomong skill di mana itu digunakan ketika nanti kita atau Bapak sendiri itu punya yang namanya sebuah server yang eh, sudah ada, kita bisa otak-atik operating system yang dalam hal ini menggunakan operating system Linux gitu Pak. Hmm. Nah, permasalahannya adalah ketika Bapak misalnya beli sebuah hosting ya, di Hmm. sewa hosting maksud saya, di sebuah provider entah itu dari lokal atau dari internasional itu belum terasa gitu Pak. Hmm. Maksudnya secara benefit atau secara fungsi Bapak belum bisa mengeksplor Linuxnya lebih jauh gitu. Hmm. Karena ibaratnya kalau Bapak beli atau sewa hosting di sebuah provider itu Bapak istilahnya hanya dapat namanya sandbox, Pak. Hmm. Sandbox. Jadi sandbox itu ibarat Bapak rumah gitu ya, Pak. Bapak ke kos gitu, ada sewa kos-kosan. Nah, yang Bapak sewa itu bukan rumahnya, Pak. Hmm. Yang Bapak sewa itu hanya satu buah petak kamar atau ruangan saja gitu. Ya. Jadi apa yang Bapak huni atau Bapak bisa gunakan ya terbatas hanya di satu ruangan itu saja gitu, Pak. Hmm. Jadi ya untuk misalnya apa yang bisa dilakukan ya terbatas hanya di ruangan itu saja gitu. Nah, Ya. kalau misalnya Bapak sewa yang namanya server server besar gitu. Nah, berarti Bapak yang disewa itu adalah Linux-nya apa? Atau sorry, rumahnya gitu, Pak. Hmm. Nah, rumahnya yang disewa, maka Bapak bisa seenak Bapak atau Bapak punya keleluasaan untuk mengeksplor atau istilahnya dalam tanda kutip menggunakan atau memanfaatkan seluruh isi rumahnya itu sendiri gitu. Mulai misalnya Bapak ganti catnya, misalnya Bapak mau pasang wallpaper, Bapak misalnya rubah pintu atau gimana gimana. Maksudnya Bapak punya kelola penuh tuh terhadap rumahnya itu sendiri gitu. Ya. Nah, plus minusnya apa sih Pak? Nah, ya sama aja Pak. Misalnya kalau kita ya tadi Bapak sewa kontrak rumah sama sewa kontrak sebuah kamar Kamar. gitu. Nah, kalau Bapak sebuah kamar, berarti kan Bapak istilahnya dalam tanda kutip misalnya merapikan atau mengatur ya hanya sebatas kamar itu. Bapak tidak punya kewajiban untuk ngatur satu rumah gitu. Sedangkan kalau Bapak kontrak satu rumah atau satu full ya, satu rumah penuh ya Bapak harus mulai dari nyapu, ngepel, bersihkan, ngatur listriknya dan sebagainya ya satu rumah Pak gitu. Jadi secara beban, secara istilahnya dalam tanda kutip eh, hal yang harus di maintain itu beda gitu skalanya Pak. Saya ngomong skalanya sih gitu. Ya. Nah, itu mungkin secara singkat gambaran dari ketika kita menganalogikan antara sewa sebuah server dan
atau hanya sebuah hostingan biasa gitu di sebuah provider gitu sih Pak. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Tentu harganya juga beda ya Mas. Pasti Pak, kalau harga itu pasti beda Pak. Karena ya analoginya kan Bapak sewa sebuah kamar sama sebuah rumah kan pasti harganya beda Pak. Ya. Ya, jadi pasti ada sesuatu yang dikurangi, ada sesuatu yang ditambahkan gitu. Nah, Hmm. ngomongin atau bicarakan soal plus minus Pak. Kan tadi kan saya ngomong hanya minusnya aja nih. Plusnya apa nih? Nah, kalau misalnya Bapak sewa rumah kan tadi sudah jelas Pak ya. Tapi kalau Bapak hanya sewa kamar aja gimana plusnya gitu kan. Nah, Hmm. gini Pak. Kalau Bapak misalnya sewa kamar saja gitu, berarti Bapak pertama tidak perlu yang namanya terbebani secara keseluruhan sebuah rumah itu sendiri. Maksudnya ya kelistrikan dan air dan sebagainya ya Bapak hanya sewa atau bayar ya sebebannya atau yang digunakan dari kamar yang Bapak aja gitu. Hmm. Nah itu satu. Terus kedua Bapak untuk misalnya bersih-bersih dan sebagainya Bapak tidak terlalu besar skalanya. Ya yang Bapak bersihin atau yang Bapak atur ya hanya ruangan yang Bapak tempati aja gitu. Itu dua. Nah ketiga masalah keamanan. Kalau Bapak secara logika kan Pak ya mengamankan ruangan yang lebih kecil kan jauh lebih mudah daripada ruangan yang lebih besar kan Pak ya. Pastinya Hmm. Bapak ngamanin satu rumah sama satu kamar doang kan beda gitu Pak. Hmm. Nah jadi salah satu kelebihan kenapa kok banyak orang atau banyak mungkin pilihan yang lebih sering digunakan kenapa kok lebih sering sewa kamar saja dalam hal ini sewa hosting saja ya alasan yang sering saya temukan adalah hal itu Pak. Hmm. Mayoritas ya itu gitu. Jadi lebih simpel dalam tanda kutip lah Pak gitu. Ya. Oke. Oke, ada lagi mungkin Pak yang mau ditanyakan Pak? Cukup Mas. Oke. Oke Pak. Jadi untuk materi sebenarnya saya sudah tulis Pak sebenarnya di blog saya di website ini. Jadi tentang yang namanya eh, WSL Pak. Jadi ini Hmm. saya kasih Bapak linknya. Ntar. Nah itu Bapak saya kasih linknya di chat. Jadi Bapak bisa bisa buka. Ya saya bikinnya masih pakai versi bahasa Inggris Pak, tapi nggak apa-apa nanti saya coba jelaskan ke Bapak lah. Maksudnya pelan-pelan step-stepnya Ya. aja. Jadi apa namanya tulisan ini hanya sebagai record aja kalau misalnya Bapak mau buka-buka lagi, mau baca-baca lagi, boleh silakan di situ Hmm. gitu loh Pak maksudnya. Oke Pak? Ya. Oke. Ya. Nah, untuk syaratnya Pak ya, untuk syaratnya sebenarnya memang kalau bisa memang license si Windows-nya kalau bisa ori Pak ya. Jadi saya sangat menyarankan license Windows-nya itu ori gitu Pak. Supaya Hmm. tidak ada masalah ke depannya gitu sih Pak. Gitu. Jadi Ya. saya harap license Windows-nya ori sebelum melakukan ini. Makanya beberapa waktu yang lalu saya kasih apa namanya info ke Bapak kalau bisa Bapak ada license ori gitu di Windows-nya gitu. Ya. Nah, gitu. Oke. Sudah dibuka Pak untuk apa namanya ini Linknya linknya. sudah. Oke. Jadi di situ tuh ada feature namanya Windows Subsystem for Linux, Pak ya. Jadi saya coba jelasin singkat. Jadi apa sih Windows Subsystem for Linux ini? Jadi Windows Subsystem for Linux ini adalah sebuah tools atau sebuah software yang disediakan atau dibuat oleh Microsoft untuk memfasilitasi orang yang ibaratnya tidak bisa lepas gitu loh Pak dari yang namanya Linux gitu Pak. Nah, Hmm. beberapa mungkin Bapak bertanya kenapa sih orang kok
die hard atau mungkin cinta mati gitu loh Pak. Maksudnya dengan Mac OS, dengan Linux itu salah satu alasan yang paling terbesar adalah soal terminal Pak. Hmm. Jadi kalau Bapak bisa buka di Windows itu kan ada yang namanya command prompt Pak ya. Hmm. Command prompt gitu. Kalau yang sekarang namanya PowerShell gitu Pak ya. Nah, Hmm. itu hanya work di platformnya Microsoft Pak. Jadi dia Hmm. tidak cross platform. Jadi dia kalau kita mau pakai si ini command prompt ya hanya bisa running di platformnya Windows gitu. Ya. Sedangkan kalau kita hosting, kita sewa server di luar sana di provider-provider, majority penyedia layanan dia hanya menyediakan server Linux, Pak, Hmm. untuk sebagai tempat hosting VPS-nya gitu. Ya. Nah, kan jadi masalah tuh, Pak, akhirnya, Pak. Ya. Kompatibilitasnya kan jadi bermasalah dikarenakan ya kita pakai Windows untuk development, si servernya dia running pakai Linux gitu. Ya. Nah, terus kemudian apa hubungannya sama macOS gitu? Nah, macOS dan Macintosh Pak ya, yang dipakai di Apple ya Pak ya, Hmm. komputer Apple itu dengan Linux itu satu core Pak. Dia jadi induknya itu satu, Unix. Nama Hmm. nama platformnya Unix. Jadi UNIX gitu. Dia satu satu indukan lah ibaratnya. Karena satu indukan dia bisa share, Pak. Dia bisa share beberapa feature yang ada di Unix itu sendiri. Salah satunya adalah bash terminal gitu. Hmm. Nah, terminal inilah yang menjadi kunci kenapa kok developer di luar itu suka pakai macOS gitu. Gitu, Hmm. masa. Jadi salah satu alasannya di situ gitu. Ya. Jadi untuk menjaga kompatibilitas ketika dia bikin aplikasi di komputernya dia dan ketika di deploy di server, scriptnya jalan langsung Pak. Tidak pikir dua kali gimana nanti ngetesnya kompatibilitasnya gimana, enggak. Jadi kalau selama di uh, desktop dia pakai terminal base Linux, macOS, ketika di deploy di server yang menggunakan sama Unix base atau pakai Linux, bisa dipastikan itu kompatibilitasnya berjalan gitu Pak. Hmm. Jadi developernya nggak pusing Pak gitu, nggak harus kerja dua kali gitu loh Pak. Nah Ya. si Microsoft ini mau memberikan yang namanya istilahnya alternatif gitu, alternatif untuk narik si developer ini yang ngembanginnya di platformnya Windows gitu Pak. Ya. Oke Pak ya. Jadi dia si Microsoft dalam tanda kutip membuat Linux itu ada di dalam Windows, gitu Pak. Hmm. Linux hadir di dalam Windows. Jadi ketika dia kita pakai Windows dan pakai Linux seolah-olah itu menjadi satu buah OS yang sama gitu. Hmm. Oke. Jadi ada dua sistem operasi yang berjalan pada satu buah platform gitu Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan Pak mungkin Pak? Belum. Belum Pak ya? Oke, jadi saya langsung aja ke jelasin ke Bapak. Nah, Bapak pertama stepnya silakan dibuka Pak. Itu Bapak buka yang namanya control panel, terus program and feature, gitu Pak. Bapak ke control panel di Windows. Hmm. Nah, itu Bapak ke program and feature Pak. Control panel. Mm-mm. Program. Oke, biar saya sambil cache screen saya Pak, biar Bapak tahu maksudnya di mana Pak. Oke Pak, sudah muncul Pak di eh, presentasi saya Pak, layar saya Pak. Ya. Ya, jadi Bapak masuk ke control panel.
di sini. Terus Bapak cari yang namanya program and feature. Ini Pak. Ini Pak. Jadi tempat Bapak biasanya uninstall atau aplikasi gitu loh Pak. Di sini. Nah, nah kemudian Bapak pilih yang namanya turn on feature or off. Turn Windows feature on or off. Dia nanti keluar kayak kotak kecil gini di sini. Ya. Sudah Pak? Belum. Belum ya? Oke Pak. Kontrol panel. Program. Turn window feature on or off. Ya, betul Pak. Nanti keluar kotak kecil kayak yang di saya ini. Ya udah keluar. Nah, itu ada dua fitur yang harus dicentang, Pak. Yaitu pertama adalah Windows Subsystem for Linux, itu dicentang dulu, Pak. Windows Subsystem for Linux. Ya, betul. Terus yang kedua adalah Windows Hypervisor Platform, Pak. Windows Hypervisor Platform. Ya. Sudah, Pak? Bentar. Iya. Windows Hypervisor Platform. Terus yang terakhir Virtual Machine Platform. Itu dicentang juga, Pak. Atasnya ya. Ya. Sebenarnya dua itu alternatif, tapi karena daripada nanti bikin masalah, mending dicentang sekalian, Pak. Nah, kalau udah di oke, Pak. Nah, ketika oke, dia nanti pasti akan yang namanya download beberapa komponen ya, Pak ya. Benar, Pak ya? Searching for required file. Betul, dia akan download beberapa, nanti akan minta restart, Pak. Biasanya akan minta restart. Nah, nanti setelah restart Bapak join lagi ke meeting. Gitu, Pak. Jadi, step ini adalah kita mengenable atau mengaktifkan fitur dari Windows Subsystem for Linux itu dan hypervisor, Pak. Jadi sebenarnya gimana sih ini feature ini bekerja? Jadi dia itu sebenarnya mengemulasi Linux kernel ini di dalam Windows, Pak. Jadi kalau Bapak pernah kenal istilah emulator, Pak ya. Emulator, tapi yang di emulator itu bukan hardware, Pak. Kalau Bapak belajar yang namanya Android Studio kan ada emulator, Pak. Emulator virtual device-nya tapi kan Android ya. Hardware, kita mengemulasi hardware. Nah, ini yang diemulasi itu adalah operating system, Pak, sistem operasi. Ya. Jadi ada perbedaan layer lah. Istilahnya si Microsoft ini memberikan satu buah layer khusus untuk mentranslate perintah dari Windows ke Linux gitu, Pak. Ada perantara lah semacam itu, Pak. Gitu. Oke, sudah, Pak? Sudah, minta restart, Mas. Oke, Bapak setelah nanti restart silakan join ulang, Pak, di kelasnya, Pak. Nanti saya tunggu, Pak. Oke, Pak. Tadi kan sudah enable feature, sudah restart, Pak ya. Ya. Oke, sekarang Bapak bisa ke store-nya Microsoft, Pak. Microsoft Store di sini, Pak. Jadi saya coba share dulu.
Nah, sudah muncul Pak ya. Itu di mana, Mas? Microsoft Store Pak. Jadi Bapak pilih ini Microsoft Store. Oh, Jadi nanti kayak gini. Biasanya sih kalau apa namanya pertama kali biasanya minta login. Saya kurang tahu apa bisa masuk tanpa login atau enggak, saya lupa. Tapi kalau misalnya Bapak prefer sih silakan bikin akun aja Pak, biar nanti gampang masalah update aplikasinya gitu. Oke, sudah Pak? masih buka. Oke. Udah, Sudah Pak ya? ya. Oke, jadi kalau di sini Bapak nanti tinggal ketik Linux, Pak, di Microsoft Store. Nah, di sini tuh nanti akan muncul beberapa distro, Pak, di sini sini. Kalau Bapak keluarkan tampilan semua nanti ada beberapa. Jadi di sini ada beberapa distro, Pak. Ada Ubuntu, ada Debian, terus ada SUS, sama saya lupa, harusnya ada lagi Kali ya. Ada Kali. Jadi ada empat distro gitu. Nah, saran saya sih Bapak bisa ambil Ubuntu aja, yang paling familiar ya, Pak ya. Ubuntu boleh, Debian boleh gitu sebenarnya. Nah, Bapak silakan pilih salah satu. Jadi kalau ini saya kasih contoh Ubuntu versi 18.04 LTS, Pak ya. Jadi yang ini. Jadi saya klik nah, terus nanti ada pilihan download Pak di sini. Nah, unduh bisa. Nah, ini Bapak download. Ukuran tergantung Pak ya, beda sistem operasi, beda ukuran. Kalau ini terakhir saya download itu sekitar 300 mega. 300 mega ukuran size si operating sistemnya Pak ya. Ya. Linux. Terus dari keempat itu ininya apa aja, Mas? Apa itu Pak? Halo? Halo, ya, perbedaannya maksudnya Bapak atau gimana? Ini suaranya kecil lagi, Mas. Oh, suaranya kecil lagi. Iya. Sudah Pak? Masih kecil. Masih kecil? Oke, bisa diulang Pak? Sorry, tadi pertanyaannya apa Pak? Perbedaannya Debian, Kali Linux, kemudian Ubuntu 20.04. Oh, oke. Jadi bedanya itu beda distro Pak. Gini Pak, kalau Windows kan ya udah jelas Pak ya, Windows sama Mac OS itu yang nge-backup atau yang bikin bikin sistem operasinya itu kan sebuah perusahaan Pak. Jadi kan ibaratnya itu produk Pak ya. produk Ya. produk yang dikembangkan sama sebuah perusahaan. Nah, karena itu produk, Pak, supaya konsumen itu tidak bingung, dia kan ya menciptakan ya satu varian aja gitu. Maksudnya ibaratnya kalaupun beda, ada yang dibedakan ya pasti memang marketnya beda, Pak. Gitu. Contoh Windows 10 sama Windows Server ya. Nah, itu kan udah beda, Pak, marketnya. Sama-sama Windows, tapi ininya sasaran marketnya atau pasarnya itu beda. Yang satu untuk server, yang satu untuk konsumer biasa gitu. Nah, Linux ini beda, Pak. Karena Linux ini dia sifatnya open source, Bapak sendiri pun bisa ngembangin Linux sendiri gitu dari core yang sudah ada. Jadi kernel yang sudah ada Bapak kembangin menggunakan beberapa teknologi. Jadi Bapak bisa membuat versinya Bapak sendiri. Nah, nyambung ke pertanyaan Bapak, bedanya apa? Ya masing-masing distro ini punya flavor atau punya feature berbeda-beda juga, Pak. Jadi Ubuntu itu kan kalau yang ini Ubuntu dengan yang ini hanya beda versi, Pak. Yang pasti beda versi. Kayak Windows 7 ke Windows 10.
Nah, contohnya kayak gitu, Pak. Ya memang ada perubahan secara fitur, secara komponen memang ada yang berubah gitu. Tapi dia masih sama-sama Ubuntu, Pak. Hmm. Nah, sedangkan kalau udah ngomong Debian, ini beda lagi, Pak. Ubuntu itu turunannya Debian, Pak. Hmm. Ubuntu itu induknya itu ke Debian. Jadi ngambilnya dari sana. Linux kali Linux itu apa namanya turunannya Ubuntu. Jadi masing-masing ini saling saling apa ya? Ibaratnya saling punya versi sendiri-sendiri dari satu sumber yang sama gitu, Pak. Entah itu ada beberapa fitur yang ditambahin atau fiturnya memang dikurangin, tapi setidaknya dia apa namanya ada sesuatu yang dirubah gitu loh, Pak. Tapi Hmm. masih sama Linux-nya, Pak. Masih sama Hmm. Linux-nya. Jadi memang bahkan ada beberapa perusahaan itu punya versi Linux sendiri-sendiri, Pak. Kayak Oracle itu punya versi sendiri, kayak Google itu punya versi sendiri. Android itu Linux, Pak. Tapi versinya Hmm. Google. Hmm. Jadi dia di custom sesuai dengan kebutuhan dari si pembuatnya gitu, Pak. Hmm. Gitu. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa? Ya mereka diciptakan atau ini si distronya diciptakan untuk tujuan tertentu memang, Bang, gitu. Contoh kayak Kali, Pak ya. Kali ini bagus untuk Bapak biasanya bermain dengan yang namanya security jaringan, Pak. Hmm. Nah, itu bagus Kali Linux gitu. Jadi tools-toolsnya itu banyak. Hmm. Nah, kalau Ubuntu itu paling sering memang digunakan sama ini Pak orang yang emang ibaratnya apa ya? Sehari-hari kalau saya bisa bilang sehari-hari itu mau pakai Linux gitu. Jadi Linux yang bisa dipakai oleh orang umum pada umumnya gitu. Karena secara user interface itu paling friendly menurut saya Hmm. untuk orang yang pertama kali belajar Linux gitu. Nah, Hmm. sedangkan Debian ini kebanyakan di server, Pak, dia jalannya. Ada sih Debian desktop ada, Pak. Debian desktop ada. Tapi tidak sepopuler Ubuntu gitu, Pak. Hmm. Ubuntu pun versi server pun ada, Pak. Ubuntu yang server pun ada gitu. Jadi Ubuntu versi server ada, Debian versi server juga ada. Ubuntu versi consumer atau desktop ada, Debian pun juga punya gitu. Jadi masing-masing punya target marketnya masing-masing gitu, Pak. Hmm. Tapi Ubuntu ini turunannya Debian gitu, Pak. Hmm. Tapi Ubuntu ini turunannya Debian. Oke. Hmm. Oke. Ada yang ditanyakan lagi mungkin, Pak? Ini kalau di Debian nih, Mm-mm, mm. ini tulisannya langsung WSL ya, Mas? Is Kenapa? this aplikasi you get Debian for Windows Mm-mm. subsystem for Linux WSL? Apa itu? Yang Bapak maksud yang mana ini? Yang Debian. Oh, deskripsi maksudnya. Iya. Iya, Kalau yang Ubuntu ini sebenarnya sama, Pak. Semuanya ini nanti runningnya di WSL semua, Pak. Tidak ada oh yang gitu. iya. Jadi semuanya ini runningnya via WSL. Jadi ketika Bapak tadi belum enable WSL di Windows, ketika Bapak ini download dan install, dia pasti nanti akan nampilin error sesuatu gitu. Karena kita belum enable nih fiturnya gitu di Windows gitu. Hmm. Istilahnya dalam tanda kutip marah-marah lah gitu loh, Pak. Si Ubuntu-nya ini marah-marah gitu atau si Linux-nya ini marah-marah karena ada feature yang belum di enable gitu secara di sistemnya kita di Windows-nya gitu. Oke. Kalau saya ini Debian get free gitu. Maksudnya gimana, Pak? Mau downloadnya, Oh, boleh, boleh silakan, Pak. download Debian. Iya, bisa aja, Pak. Bapak mau download Ubuntu bisa, download Debian bisa gitu. Tapi saran saya satu aja, Pak, karena itu size-nya lumayan kalau setelah diinstal. Jadi Ya. untuk kali ini saya coba ini, Pak, apa namanya? Demoin yang versi Ubuntunya aja gitu. Jadi kalau misalnya Bapak nanti tertarik untuk belajar yang lain versi yang lain, monggo boleh.
Tapi untuk kali ini mungkin saya coba ajarkan yang versi Ubuntu aja Pak gitu. Ubuntu 18.04 Iya, LTS. iya betul Pak. Jadi saya saran sih pakai versi itu dulu supaya apa namanya nggak repot gitu Pak kalau nanti cari-cari aplikasi dan sebagainya gitu. Hmm. Oke Pak, sudah selesai Pak downloadnya? Ini masih jalan Oh masih download. jalan. Oke siap. Kita tunggu aja Pak. Oke Pak, sambil nunggu mungkin kita coba cek untuk versi WSL yang keinstall Pak ya di komputernya Bapak gitu Pak ya. Hmm. Nah, itu kita bisa masuk ke sini eh, CMD Pak ya, command prompt di sini. Nah, di sini Bapak bisa ketik yang namanya WSL di command prompt Pak. Prom. Muncul Pak ya. Nah, kalau sudah terinstall nanti akan munculnya seperti saya Pak gini. Dia langsung ngarah ke WSL-nya Linux-nya gitu. Kayak gini. Jadi kebetulan ini yang saya default set itu adalah Ubuntu Pak ya. Ubuntu jadi dia langsung masuk ke eh, apa namanya? Terminalnya Ubuntu. Jadi kalau saya langsung ke sini. Nah, ini dia langsung masuk ke Ubuntu versi 18.04 Pak gini. Jadi langsung masuk gitu. Tapi kalau misalnya Bapak belum install sama sekali sebuah eh, operating system Linux apapun di WSL nanti keluarnya beda gitu Pak. Hmm. Jadi kalau Masih Asus mas. kenapa Pak? Ya user Asus CMD-nya. Bentar Pak. Bisa ditunjukkan Pak ke saya Pak layarnya Pak demonya. Tampilan di layar Bapak. Oke. Oh, Bapak udah ketik WSL, enter. Nah, itu. Itu tandanya WSL-nya sudah terinstall, Pak. Sudah terinstall. Ya, nanti tinggal di set Linux-nya yang jalan yang mana gitu, Pak. Di tempatnya Bapak gitu maksudnya. Nah, proses downloadnya sudah jalan berapa persen, Pak, di tempat Bapak? Di store-nya tadi. Oh, masih ya masih lumayan, Pak. 250 mega soalnya, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak cek di tempat saya, ntar saya coba presentasi lagi Pak ya. Jadi ini Bapak bisa lihat Pak ya di tempat saya Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah terinstall atau sudah pernah terinstall atau ada yang sudah diinstal itu bisa dicek juga WSL minus minus list seperti ini. Nah, ini akan menampilkan list dari semua WSL yang terinstall. Jadi kalau Bapak install beberapa Linux yang berbeda dari distro yang berbeda, saya Ubuntu, Debian,
open source atau yang lain-lain itu nanti muncul listnya di sini Pak gitu. Listnya apa aja yang sudah diinstal sama Bapak gitu. Yang Bapak download dari store di sini gitu. Nah, itu nanti muncul di listnya di sini. Nah, kalau Bapak misalnya bingung komennya apa aja ya bisa aja langsung WSL minus minus help. Nah, ini nanti keluar komen-komen yang Bapak bisa gunakan untuk menjalankan perintah-perintah baik itu install, export, import Linux-nya dari komputer lain gitu, Pak. Gitu. Oke. Jadi prosesnya ini kita masih dalam proses ini Pak ya, download dari sini, download dari distro dari si Microsoft Store Pak. Gitu. Itu kalau Ya Pak, di Mas Satria kan udah muncul nama ya, yang mana Pak? yang di CMD-nya itu. Ya Pak, kenapa Pak? Hmm, muncul nama Fajar Satria gitu. Ya Iya, kalau itu ganti Asus jadi nama kita di mana Mas? yang oh maksudnya yang ini Pak, maksudnya yang ini, yang saya highlight ini, yang saya blok ini. Iya, iya. Oh, ini adalah nama user Windows, Pak. Jadi Bapak bisa masuk ke sini. Nah, ini. Jadi ke setting, Bapak dari setting nih masuk ke yang namanya account. Nah, Bapak bikin akun di Microsoft Outlook atau Hotmail untuk masuk ini. Nah, nanti masuknya itu pakai itu username sama password dari email Hotmailnya Bapak gitu. Gitu, Pak. Jadi apa namanya? Kalau Bapak kan itu loginnya kan masih pakai login ini akun bawaannya komputer yang pertama kali install gitu mungkin. Nah, itu nanti Bapak bisa setup loginnya itu pakai akun ini, akunnya Hotmailnya Bapak gitu. Hmm, Itu bisa. Kalau kalau itu udah itu Maksudnya, Pak? saya udah punya ini, punya Outlook. Oh, Bapak Udah itu kode. pilih itu sign in with apa namanya? Bapak pertama kali coba Bapak klik Windows, tombol Windowsnya. Itu yang keluar Tombol ya tombol Windows yang pojok kiri itu loh, Pak. Klik Windows dulu, Pak. di account tadi. Bukan, yang ini loh, Pak. Kalau ini yang saya klik nih loh, Pak. Nah, itu coba Bapak klik ini gambar user ini. Nah, saya kan ini kalau Bapak bisa lihat di presentasi saya itu loh, Pak. Heeh. Nah, itu kan ada saya kan ngeklik ini. Klik. Nah, pilih change account setting. Nah, gini. Sudah, Pak ya. Sudah downloadnya sudah, Pak. Belum, Sudah download sudah, Pak. belum. Oh, belum.
Masih separuh, Mas. Oh, masih separuh. Oke, Pak. Siap. Gimana, Pak? Ya, Bapak klik launch. Bapak klik launch. Nah, itu nanti dia proses install, Pak ya. Proses Ya. install, tunggu dulu beberapa saat. Ini disuruh masukin nama unik, Mas. Oke, jadi di situ Bapak masukin username sama password nanti. Saran saya yang gampang aja, Pak, jangan yang rumit-rumit. Soalnya nanti buat root passwordnya soalnya harus diingat-ingat soalnya, Pak. Saran saya yang mudah diingat aja gitu. Silakan Bapak ketik, nanti enter, nanti minta lagi satu kali. Nah, ini password. Mm-mm. Nah, masukin lagi Pak passwordnya yang sama, yang tadi diketik. Oke, sudah masuk Pak. Jadi coba Bapak ketikkan LSB underscore release Ya. release release biasa Pak. Release bahasa Inggris. Release seperti ini Pak. Realise udah ya Pak ya. Spasi minus A. Release. Nah, spasi minus A. Ya, Bapak enter. Oke, sudah Pak. Jadi itu sudah terinstall di apa namanya Linux-nya sudah terinstall, WSL-nya sudah sukses terinstall di tempat Bapak gitu Pak. Oke, jadi coba Bapak close itu window-nya. Ini Ya, Ubuntu-nya. ya betul. Nanti harusnya di start itu muncul. Bapak klik dari start itu muncul. Dari Bapak ketik di situ ada yang namanya Ubuntu. Nah, itu Bapak klik. Nah, tunggu sebentar. Nah, itu sudah masuk gitu, Pak. Nah, yang pertama Bapak harus lakukan adalah mengupgrade
repository Pak. Jadi Bapak ketik sudo spasi apt min get spasi update. Nah, enter Pak. Masukin password Pak yang Bapak tadi masukin. Kalau sudah enter. Nah, ini adalah proses download atau upgrade repository yang ada di Linux-nya gitu Pak. Jadi sebelum nanti install aplikasi nih Pak ya, itu nanti ini harus dilakukan dulu. Kalau enggak nanti dia ngasih error karena kita belum update repository nih gitu. Yang tempat download dari si aplikasinya nih kayak gitu Pak. Oke, sudah Pak. Jadi itu adalah step di mana kita mengupdate repository yang nanti kita pakai untuk install si aplikasinya Pak gitu. Oke, sampai di sini Pak. Ada yang ditanyakan mungkin? Itu update itu harus sering juga. Enggak Pak. Jadi update itu nanti dilakukan ketika Bapak sudah atau menambahkan satu buah repository baru Pak. Jadi itu digunakan misalnya Bapak nih mau install aplikasi A gitu. Ternyata dia harus nambah repository dulu. Jadi yang Bapak update itu tadi itu repository namanya Pak ya. Nah, repositorinya itu kalau habis nambah baru Pak di Ubuntu ataupun di Linux lain itu harus jalanin tadi sudo apt min get update gitu. Supaya apa? Supaya ke register Pak yang baru tadi gitu. Sambil dicek juga itu repository masih aktif apa enggak gitu Pak. Fungsinya sih di situ Pak. Fungsi untuk si pengecekan repository atau update repository situ Pak. Oke. Ada lagi Pak? Mungkin yang mau ditanyakan Pak? Terus tadi ngecek repository yang masih dipakai atau enggak di mana Mas? Dipakainya ini konteksnya apa Pak? Soalnya ada banyak Pak gitu. Saya aja jarang loh Pak ngapus repository Pak. Jarang Pak. Kecuali memang udah nggak kepake lagi Pak ya gitu. Karena pasti chance-nya itu kecil Pak kalau saya kalau ngupdate iya Pak. Tapi kalau ngapus itu jarang sih Pak. Jujur jarang Pak. Iya. Kalau ngapus mungkin ketika itu sudah nggak aktif Pak ya. Repositorinya udah nggak aktif. Atau dia berubah domain. Itu juga mungkin bisa. Tapi itu pun juga kecil Pak gitu. Jadi kayak archive.ubuntu.com itu kayaknya aktif terus sih Pak. Saya ragu kecuali memang Ubuntu itu bangkrut dan nggak bikin distro lagi Pak ya. Itu lain cerita ya Pak ya. Tapi sepemahaman saya, sepengalaman saya itu sangat jarang sekali. Kecuali software kecil-kecil Pak ya. Aplikasi yang minor-minor gitu mungkin make sense sih untuk dihapus. Tapi so far selama ini saya kok hampir nggak pernah Pak ya hapus repository Pak ya. Gitu. Berarti perintahnya update aja ya? Iya. Maksudnya kalau kita apt get update terus nggak apa-apa? Nggak ada masalah sih Pak gitu. Jadi nggak ada masalah sih Bapak mau Jadi nanti
ini saya ambil case ya Pak ya. Bapak nanti kan install Apache, install Hmm. PHP. Nah, Apache itu bisa langsung. Setahu saya nggak usah pakai nambah repo. Nah, PHP ini yang perlu nambah repo Pak. Nah, Hmm. ketika nanti Bapak sudah ambil sudah update repo, nambah repo kan Bapak harus update supaya PHP-nya atau repository PHP-nya jalan gitu Pak. Gitu. Hmm. Oke, nah sekarang kita install dulu Pak apa namanya ini PHP-nya dulu. Sorry, Apache dan PHP-nya gitu. Hmm. Hmm. Oke, jadi sebenarnya saya sudah kasih tutorial juga sebenarnya Pak di blog saya sih. Ntar saya coba present ke Bapak. Oke, sudah Pak, kelihatan Pak ya? Iya. Jadi saya ke wiki, jadi saya udah bikin di wiki saya gini. Nah, untuk install PHP dan Apache itu ada beberapa step, Pak. Jadi pertama install ini dulu, Pak, Apache. Ups. Sorry, saya Apache itu saya masukkan ke Moodle, setahu saya. Apache. Tidak ada ya. Oh iya iya, sorry Pak. Saya ingat saya Apache itu saya langsung. Jadi saya langsung masukkan ke sini ke terminal Pak. Jadi kalau Bapak klik di sini sudo apt min get install Apache 2 gitu Pak. Jadi komennya sudo apt min get install Apache 2. Coba Bapak jalankan perintah ini di lokalnya Bapak. Saya coba ini. Sudo apt. Nah, ini coba saya edit sekalian. Oke. Yang dulu dong. Sudah Pak. Sudah di Sudo apt min get install Apache 2. ya enter kalau sudah Pak. Apache Pak ya. C Apache itu kayaknya ada typo Pak. Ntar saya kopikan komennya. Apache Pak. Itu bukan A P A C H E Pak, bukan. Oh, Itu ada sedikit typo. sudo
Ya, iya ya Mas. Iya, yes. Sudah. Oke, sudah Pak. Nah, sekarang setelah Apache-nya terinstall, kita coba cek Pak. Di tempat Bapak itu kita coba cek, ketikkan ini Pak, sudo service apache 2 status. Saya kasih di chat Pak. Jadi komen ini fungsinya untuk ngecek Apache kita itu udah jalan apa belum gitu loh Pak. Yang tadi kita install itu udah jalan apa belum gitu. Ini copy paste nggak bisa ya Mas? Bisa Pak, klik kanan, coba. Nah, Oh, Pak enter. Nah, Apache is not running. Nah, sekarang Bapak klik panah atas. Jadi panah atas, panah bawah itu untuk previous sama klik panah atas. Nah, supaya ngambil apa? Nggak ngetik ulang gitu loh maksudnya, Pak. Jadi kayak ambil recent 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 comment gitu loh. Nah, Bapak statusnya sekarang Bapak ganti jadi restart. Restart, Pak. Restart. TART. Nah, enter Pak. Nah, allow, Bapak allow dulu. Itu sudah Pak ya? Belum ya? restarting. Coba di enter Pak. Ada. Coba panah atas apa? Panah atas. Nah, panah atas lagi. Nah, enter Pak. Nah, ini sudah jalan Pak. Apache-nya sudah jalan. Nah, sekarang setelah Apache sudah jalan, kita install PHP-nya Pak. Nah, jadi Apache itu kan yang kemarin Pak, SAM itu. Ya. Nah, kita install PHP-nya gitu. Nah, untuk jalanin install PHP, Bapak jalankan script ini. Sorry, saya coba satu-satu aja, Pak. Nah, itu saya kasih di chat, Pak. Ya. Bapak script yang paling bawah. Jangan khawatir, Pak. Ini saya record kok, Pak.
apa namanya, apa, sesi ini saya record. Nanti saya coba upload ke YouTube kalau misalnya Bapak masih bingung mau butuh arsip lah. Hmm. Ini yang yang mana mas? Iya yang Sudo. paling, iya betul, sampai kaman itu ya. Itu Bapak copy. Dari sini. Enggak, tetap yang dari kaman yang itu aja yang paling bawah, Pak. Itu Ini. ya copy terus sama, Pak. Enter, Pak. Enter. Mm-mm. Yes. Ya. Nah, terus ini script lagi, Pak. Kedua, Bapak tambahin ini copy paste saja. Sudo. Nah, ini nambah repository si PHP-nya gitu. Klik kanan, enter. Enter. Nah, sudah, Pak ya. Nah, sekarang Bapak jalankan sudo spasi apt min git spasi update yang tadi, atau panah atas terus sampai itu keluar terus, Pak. Terus nah, enter, Pak. Ini. Iya, Bapak enter. Nah, ini update-nya baru bisa dijalankan, Pak. Jadi kan Bapak tadi habis nambah satu buah repository baru, yaitu PHP. Nah, supaya Bapak bisa pakai repository itu tadi, Bapak harus jalanin sudo apt min git update dulu, gitu, Pak. Hmm. Sudah. Oke, sudah, Pak ya. Nah, sekarang kita install, Pak, PHP-nya. Nah, saya coba kasih contoh ini versi versi 7.2, Pak ya. Nanti Bapak bisa copy. Kopinya dari ini sih, Pak. Ini. Bentar, 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 Pak. Bentar, Pak. Sorry, sorry. Yang bawah aja, Pak. Yang bawah aja. Nah, nah itu Bapak copy, Bapak paste ke situ, klik kanan. Enter, Pak. Yes, enter.
Oke, itu sudah selesai Pak, sepertinya Pak. Iya. Nah, sekarang coba Bapak jalankan tadi Apache Restart-nya lagi Pak. Apa aja restart? Iya. Sudo service apa aja restart? Iya, betul. Bapak enter. Jadi kan kan PHP-nya itu jalan di dalamnya Apache Pak. Jadi setelah habis install baru, nah reset. Nah, oke, coba sekarang Bapak jalankan PHP spasi main v Pak. PHP Spasi main v. in V. kayak gini. V. Nih. Ya, ya, enter Pak. Nah, itu PHP-nya sudah terinstall Pak. Jadi kalau Bapak coba di sini di browser, coba Bapak buka localhost. Nah, enter Pak. Nah, ini. Jadi Ubuntu Apache Ubuntu sudah jalan nih. Nah, ini sudah jalan, sudah bisa dipakai. Nah, nanti kita mulai nanti otak-atiknya atau belajar nextnya dari sini Pak gitu. Oke Pak, ada yang ditanyakan Pak? Iya. Kalau Mm-mm. materi Linux-nya di mana ya Mas? Kalau pengen baca. Bapak pengen belajar apanya nih? Kayak perintah-perintahnya gitu loh Mas. Oh, komen Linux dasar ya? Iya. Saya lupa ya. Saya ada Pak, tapi saya belum upload sih Pak untuk ininya sih. Mungkin nanti saya coba kasih linknya ke Bapak eh, untuk ininya apa namanya contoh-contohnya gitu Pak maksud saya. Iya. Oke, jadi mungkin nanti saya share ke Bapak, Bapak bisa belajar dari sini gitu mungkin. Iya. Oke, ada lain mungkin Pak yang mau ditanyakan Pak? Berarti kalau gunakan ininya saya lewat start tadi ya Mas. Untuk gunakan terminalnya Iya, lewat start ini ya. betul, betul. Bapak pakai ini, pakai Ubuntu-nya dari aplikasi ini untuk jalanin Linux-nya gitu. Oke. Ya. Oke, ada lagi Pak? Mungkin Pak? Sudah sementara Mas. Oke.